Hujan lebat mengguyur kota seperti murka dewa kuno, dinding air menghalangi cakrawala. Bayu harus mengerahkan seluruh penglihatannya untuk membedakan siluet samar di tengah gerakan wiper yang tak henti. Tetesan hujan yang seperti palu memukuli atap, kaca, menciptakan irama keputusasaannya sendiri. Dia bergegas menuju panggilan. Seorang klien sangat penting lagi. Kesempatan lagi untuk dimarahi oleh Bapak Wiryo. Kata-kata bos baru-baru ini berputar di kepalanya. Beracun seperti gigitan ular. Orang ini tidak menyukainya sejak hari pertama. Seolah mencium bau orang asing, orang buangan dalam dirinya. Memberinya mobil reyot ini, berderit dan hampir hancur. Persis seperti hidupnya sendiri. Di persimpangan, berhenti di lampu merah, Bayu mencengkeram kemudi sampai jari-jarinya sakit. Kenapa aku memilih penjara beroda ini? Pikiran itu adalah bekas luka lama yang terus menggerogoti. Membungkuk, mengemis recehan, mendapat tatapan menghina. Dia tidak diciptakan untuk ini. Lampu hijau menyala, dia menekan gas. Dan saat itu juga, suara ketukan tumpul yang mengkhawatirkan di bawah kap mesin. Sial. Suspensi mengeluarkan suara sekarat. Dan, tentu saja, kesalahannya akan ditimpakan padanya. Dia akan dituduh melakukan segala dosa, dipaksa membayar perbaikan peti mati logam ini. Tidak, nasib seperti itu tidak terpikirkan. Tapi tidak ada jalan keluar. Dia sendirian di kota besar yang acuh tak acuh ini. Tanpa koneksi, tanpa suku. Kenangan pahit membanjirinya. Para operator dengan patuh menyerahkan pesanan emas kepada orang mereka, meninggalkan dia remah-remah. Ketidakadilan meresap di bawah kulitnya, membuatnya meragukan segalanya. Dia, seorang yatim piatu yang menggigit setiap suapan, hanya mengandalkan dirinya sendiri. Panti asuhan, dindingnya mencekik, pengasuh yang acuh tak acuh hingga kejam. Di sana dia belajar bertahan hidup, tapi tidak mempercayai. Rasa keadilan membuatnya menjadi orang buangan, bahkan di antara anak-anak terlantar lainnya. Mereka melarikan diri, membuat onar, sementara dia tetap tinggal, terbelenggu ketakutan dan semacam kebenaran batin. Dia bermimpi untuk melepaskan diri, menemukan tempat di mana dia diterima, tapi kemana? Tanpa kerabat, tanpa dukungan. Bayu hanya beruntung sekali. Negara membayar biaya sekolah mengemudinya. Ini menjadi satu-satunya keahliannya, pelampung penyelamat. Dia pergi ke ibu kota, menggenggam setiap kesempatan. Taksinya menjadi tempat berlindung terakhir, dan Bapak Wiryo, pengawasnya, menyewa apartemen kecil di pinggiran. Satu bukti lagi tentang kedudukannya. Setiap hari adalah siksaan di bawah tatapan bos. Kadang terasa dia adalah sasaran, pusat kebencian semua orang. Tapi mengundurkan diri, mau kemana? Dia memutuskan untuk membuktikan nilainya, bahkan berani memberikan beberapa ide kepada Direktur Armada tentang pembelian oli, tentang efisiensi. Direktur memuji. Bapak Wiryo menyimpan dendam. Ini adalah kesempatannya untuk membalas dendam. 2 minggu dia bertahan, menjalankan semuanya dengan sempurna, tanpa memberi alasan. Tapi panggilan ini, bos tersenyum terlalu manis saat mengirimnya. Bayu merasa Bapak Wiryo mengetahui sesuatu. Manuver tajam, ban berdecit. Sesosok siluet melompat tepat di depan mobil. Bayu berhasil mengerem di saat terakhir. Jantungnya jatuh ke perut. Seorang wanita. Hamil. Dia entah bagaimana melambaikan tangannya dengan aneh, seperti jatuh, menghalangi jalan. Kamu gila. Bayu terengah-engah, hampir tidak mengenali suaranya sendiri, serak karena syok dan amarah. Untuk apa? Kenapa dia melemparkan diri ke bawah roda? Dia melompat keluar dari mobil, berteriak. Bosannya hidup? Aku terlambat. Bos akan membuat hidupku sengsara. Tidak bisakah lewat zebra cross? Dia terduduk lemas di trotoar basah. Bahunya bergetar karena isak tangis tanpa suara. Rasa bersalah menusuknya. Hamil. Kemana terburu-buru? Bagaimana jika itu kontraksi? Pikiran berputar-putar dalam pusaran. Untuk setidaknya menebus amarahnya, dia menawarkan. Ayo, kamu akan basah kuyup. Hujan tidak berhenti. Di dalam mobil, dia menatapnya dengan tatapan yang aneh, tajam. Rasa dingin merayap di punggungnya. Seolah menjemput bukan manusia, melainkan hantu. Dia menepis pikiran buruk itu, mengulurkan tangan. Bayu, supir taksi. Jawaban terdengar seperti pukulan. Saya Sari, mantan narapidana. Aliran dingin mengalir di punggungnya lagi.
lebih kuat, membakar jalannya. Siapa yang dia jemput? Tidak bisa dibayangkan. Sari memperhatikan tangannya yang gemetar. Tenang, saya cuma mantan napi. Tidak masalah jika kamu bukan tipe orang yang berpikir tempat wanita hanya di dapur, bukan di balik jeruji besi. Tidak, apa katamu? Dia berdesis, merasa kata-kata tersangkut di tenggorokan. Segala sesuatu bisa terjadi. Tidak ada yang kebal. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Sari meletakkan tangannya di bahu Bayu. Tatapannya tiba-tiba tenang. Saya bukan peramal, tapi saya yakin hidupmu akan segera berubah drastis. Bayu merasa tidak nyaman. Besok? Dia memang sedang menunggu bos menemukan alasan untuk memecatnya. Saat itulah hidup baru akan dimulai, tanpa uang dan mungkin tanpa pekerjaan. Pikiran membawanya kembali ke masa kecil, ke pusaran kenangan keruh tentang yatim piatu, tentang perjuangan abadi, tentang mimpi keluarga yang sudah lama dia kubur. Sari menginterupsi lamunannya, mengatakan bahwa dia perlu pergi ke suatu alamat dan dia pasti akan membayar. Dia menyebutkan nama jalan dan nomor rumah. Dia meringis. Ah, sudahlah, tidak perlu apa-apa. Saya mengerti. Tidak ada uang. Sudah berapa banyak yang seperti itu. Berjanji akan bayar nanti. Tapi kemudian hanya tumitnya yang terlihat berkelebat. Saya antar gratis. Dia menundukkan kepala, hampir berbisik. Saya bukan pengemis. Saya harus menghabiskan waktu di sana, di mana kamu bernapas dengan mimpi kebebasan. Tapi itu tidak berarti saya kehilangan diri saya. Kamu salah. Kata-katanya terdengar aneh, misterius. Baiklah, terserah kamu. Bayu mengangkat bahu, tersenyum dalam hati. Tapi setelah alamat ini, tidak kemana-mana. Saya ada pesanan. Sisa perjalanan mereka habiskan dalam diam. Bayu melihat ke jalan, Sari, ke pangkuannya. Bahunya bergetar. Di depan bank tempat mereka tiba, lelucon gugup meluncur dari mulutnya. Lihat saja, jangan sampai kamu mengosongkan seluruh bank. Nanti aku ikut terseret bersamamu. Sari hanya melambaikan tangan dan keluar. Dia tidak mengambil uang, menunggu apa yang akan terjadi. 5 menit keheningan. Tidak ada sirene, tidak ada polisi, hanya orang-orang biasa. Setelah yakin bahwa dia tidak merampok bank, dia melanjutkan perjalanan. Dia memukul dashboard. Nah, pesanan sudah selesai. Bos sekarang akan memakanku hidup-hidup. Klien yang terlambat didatanginya tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan tatapan berat, tidak senang. Itu sudah cukup. Konfrontasi tidak terhindarkan. Perjalanan kembali ke kantor adalah keheningan yang menyakitkan. Jantungnya mencengkeram seperti penjepit baja. Dia tidak bisa membantah apapun. Di dekat kantor dia hampir berlari. Daniel, saingan abadinya, lewat dan memberinya seringai jahat. Daniel selalu menyambar pesanan terbaik. Ada rumor dia menyenangkan Bapak Wiryo. Pikiran itu membuat Bayu mual. Kebencian terhadap Daniel menyeringai di wajahnya. Bapak Wiryo keluar dari kantor. Ah Bayu, kebetulan kamu yang kucari. Kenapa wajahmu begitu? Kamu membenciku, ya? Ayo, aku akan menambahkan lebih banyak racun sekarang. Selesai. Vonis. Di dalam segalanya tegang sampai batas maksimal. Di kantornya, yang suasananya seolah sengaja dibuat semakin kumuh. Kursi tua di samping meja besar. Bunga-bunga yang menghilang dari ambang jendela. Bapak Wiryo menyeringai. Suka? Interior masa depanmu. Kubawa ke sini supaya kamu merasakan apa itu kemiskinan dan keputusasaan. Tahu kenapa? Sens humormu kelewatan. Bayu bergumam, merasa suaranya bergetar. Sebagian. Bapak Wiryo menepuk bahunya. Tapi bukan itu intinya sekarang. Aku tahu kamu terlambat. Kamu pikir jika kamu pergi ke kota lain aku tidak akan tahu? Macet. Mobilnya rusak. Bayu mencoba membela diri, memahami kesia-siaannya. Bos mengatur pertunjukan ini hanya demi egonya sendiri. Menunjuk ke kursi. Duduklah. Tidak, terima kasih, saya akan berdiri. Dia mengepalkan tangan. Baik, saya memasang pelacak. Saya melihat seluruh rute kamu. Berhenti di sana-sini, ganggang, bank. Buka rekening di sana, ponsel kan sudah dicabut fasilitasnya. Disebutkannya bank membakar Bayu. Jangan-jangan Sari, jangan-jangan dia kaki tangan? Anda tidak melihat yang lain? Tidak, tapi itu sudah cukup. Bagaimana cara menghukummu agar kamu ingat seumur hidup? Dengan teguran, Bayu memohon.
Terlalu ringan. Saat itu tanpa mengetuk Daniel masuk. Nah, sudah diberitahu dia? Tanyanya melihat ke arah bos. Apa yang terjadi? Bayu bergegas ke arah Daniel. Kamu dipecat, kawan. Daniel tersenyum licik. Bayu kembali menghadap Bapak Wiryo. Tapi Anda tidak bisa. Saya sudah banyak berbuat untuk Anda. Kamu menghalangi jalanku. Kamu berani pamer di depan direktur. Karena kamu, aku kehilangan bonus. Kamu pikir aku akan memaafkan? Dipecat. Ambil pesangonmu. Seperti terpukul, Bayu mundur. Di dekat pintu dia berhenti melihat ke arah Daniel. Kawan, katamu, kita lihat saja. Pandangannya tertuju pada kursi tua itu. Kata-kata Sari, hidupmu akan segera berubah drastis. Dia ternyata benar. Dengan autopilot, dia mengambil pesangonnya. Dia keluar ke jalan. Angin mengacak-acak rambutnya. Ketidakpastian dingin menanti di depan. Lagi-lagi pikiran tentang bank. Bagaimana jika dia benar-benar merampok dan bos hanya menyingkirkannya agar nanti bisa menyerahkan ke polisi? Dia menepis pikiran itu, berjalan gontai menuju halte. Berjalan kaki atau naik bus, itulah transportasinya yang baru. Tanpa profesi, tanpa keluarga, tanpa suku. Rasa pedih mencekik dadanya. Di halte bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, dia tidak memperhatikan bus-bus yang lewat. Seorang nenek dengan tas berat berhenti. Nak, kenapa bersedih? Cuacanya kan bagus. Cuacanya bagus, tapi tidak untukku. Dipecat. Karena bos. Dia menyipitkan mata, mendekat, berbisik. Jangan bersedih, itu bukan sengaja. Akan ada hari baik untukmu juga. Ketika datang, jangan usir, itu takdir. Kalian semua berkomplot? Bayu mendidih. Semua misterius, jelaskan. Apa yang terjadi? Dia mengayunkan tangan. Nenek itu menghilang, seolah bayangan. Terpaku, dia naik bus. Di rumah, Iskra menunggunya, satu-satunya kehangatan. Dia memberi makan kucing, berbaring di sofa. Kesepian menekannya. Mimpi tentang keluarga, yang terasa tidak mungkin terwujud. Tetangga Ibu Siti benar, tidak baik hidup sendirian. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aneh, dia tidak menunggu siapapun. Dengan hati-hati dia bertanya, siapa di sana? Ini aku, Ibu Siti. Buka, kita minum teh. Bingung, dia membuka. Ibu Siti. Oh, kamu menangis. Biar kulap. Tidak perlu meneteskan air mata. Maaf, Ibu Siti. Hari yang berat. Belum bisa minum teh. Ayolah Bayu, ini ulang tahunku. 77. Tidak mungkin aku tidak menjamu tetangga kesayangan. Mengangguk penuh rasa bersalah. Saking sibuknya, lupa segalanya. Dan tentang kehidupan pribadi, aku tahu kamu tidak berkencan dengan siapapun. Sudah saatnya, kamu butuh keluarga. Tidak baik hidup seperti ini. Keluarga Anda akan menunggu Anda. Ah, Bayu, dia menghela napas. Mereka datang hanya beberapa jam, tidak tertarik pada nenek tua. Seandainya kakek masih hidup, tapi ya begitu, aku duduk, melihat orang lain bersenang-senang. Mengerti. Bayu berkata pelan. Tapi itu bukan takdirku. Selalu bekerja keras untuk bertahan hidup. Dan sekarang, dipecat. Harus berhemat. Sayang sekali. Tapi jangan putus asa. Apa kita di ambang pintu saja? Ayo ke dapur, aku akan melayanimu. Dia tidak menolak. Mereka menyiapkan meja seadanya. Dia memotong kue. Makanlah. Salad. Sosis. Aku sedikit saja. Umur Ibu Siti. Kebaikan itu kembali? Tentu saja. Saya membantu banyak orang dan mereka membalasnya. Memang sekarang jarang ada yang datang, tapi saya tidak sakit hati. Kenapa kamu bertanya? Mengantar seseorang gratis? Anda tahu segalanya. Bayu tersenyum. Mengantar seorang wanita, tidak punya uang. Kubiarkan. Dia tidak menceritakan tentang mantan napi dan kehamilan itu. Dia tidak tahu bagaimana reaksinya. Acara minum teh berakhir larut. Dia menyimpan sisa makanan di kulkas. Harus memikirkan apa selanjutnya. Dia membuka laptop. Lowongan kerja. Di mana-mana minta pengalaman, pendidikan, pekerja kasar. Satu-satunya jalan keluar. Begitulah hidup barunya dimulai. Tidak lagi memutar setir. Bekerja di udara terbuka. Memikirkan mengapa dia datang ke ibu kota. Apa yang dia rencanakan dan apa yang dia dapatkan. Mundur lagi. Harus bertahan hidup lagi, seperti di masa kecil.
ingin melihat orang tua, tapi dia tahu mereka tidak ada. Mereka meninggalkannya. Seperti mainan yang bisa dikembalikan, malam-malam dihabiskan dalam kegelisahan, kerja, rumah. Di mana ada tempat untuk cinta? Ibu Siti benar. Kesepian itu menakutkan, terutama di usia tua. Dia tidak ingin menjadi orang tua yang tidak dibutuhkan siapapun. 2 minggu berlalu. Sudah terbiasa dengan pekerjaan baru. Berhenti takut pada Bapak Wiryo. Tapi bayangan Sari muncul semakin sering. Hamil. Mustahil dia butuh masalahnya. Tapi keinginan untuk bertemu dengannya tidak hilang. Suatu hari di halte dia melihat nenek tua itu dengan tas berat berjalan ke arahnya. Dia melambai padanya. Dia menutup mata, membukanya, dia sudah tidak ada. Halusinasi? Dia memutuskan, perlu istirahat. Di rumah Iskra menyambutnya, mendengkur, menggosokkan badan. Dia berbaring di sofa, tertidur. Terbangun oleh meongan Iskra yang meratap. Kucing mendesis, bulunya berdiri. Seseorang menggaruk pintu. Rasa dingin kembali merayap di punggungnya. Tangannya mati rasa. Garukan berubah menjadi ketukan percaya diri seorang wanita. Ibu Siti? Dia bergegas membuka. Di ambang pintu berdiri Sari, mengenakan mantel mahal. Hai, ingat? Dia tersenyum. Hai, sulit melupakanmu. Boleh masuk? Atau sedang tidak mood? Maaf, saya merasa tidak baik. Dia mengizinkannya masuk. Begitu banyak yang terjadi. Kupikir kamu lupa. Sulit sekali menemukanmu di Jakarta ini. Mudah hilang ya? Memang begitu ibu kota. Maaf mengingatkan masa lalu. Tidak apa-apa. Sari masuk ke dapur. Masa lalu sudah jauh, tapi ada urusan yang perlu diselesaikan. Saya butuh bantuanmu. Bagus, seperti hari itu lagi. Dia tersenyum, meletakkan teko. Seolah dari supir taksi jadi pekerja kasar lagi. Bayu, melahirkan sebentar lagi. Saya perlu mengambil kembali apa yang dicuri. Kakak tiri saya, Indra, dan ibunya, Ibu Rini, mengambil alih bisnis saya. Mereka harus dihukum dan perusahaan itu harus direbut kembali. Air mata mengalir di wajahnya. Bayu memeluknya. Dia merasakan getaran, jantungnya menciut. Tidak berdaya, tapi penuh tekad. Dia harus membantu. Dia mengusap rambutnya. Baiklah, tapi dengan apa? Mereka pasti punya koneksi. Dia mengeluarkan dokumen. Ini semua uangnya. Dia menatap terkejut. Tapi kamu bilang mereka mengambil segalanya darimu? Begitulah. Suaranya menjadi berat. Mereka mengambil tidak hanya perusahaan. Ayah, dia meninggal saat saya di penjara. Saya tahu ketika dia sudah dimakamkan. Bahkan tidak diizinkan mengucapkan selamat tinggal. Dia memeluknya lagi. Dan, tanpa sadar, menciumnya. Sari membalasnya, memeluk erat, sebatas yang diizinkan oleh perutnya. Mereka berdiri selama 1 menit, tenggelam dalam pelukan, seolah bertemu setelah lama berpisah. Percikan api muncul. Aku suka padamu, Sari. Aku juga suka padamu, Bayu. Aku mengerti saat itu. Kamu tidak terkejut setelah mengetahui masa laluku. Apa yang seharusnya kulakukan? Mengusirmu. Orang seringkali menghindar, melihat dengan jijik. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pernah mencelamu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan perusahaan itu. Saya menarik sebagian uang, tidak semuanya. Dia menunjuk angka-angka. Perlu untuk merawat diri dan membayar orang penting untuk menemukanmu. Terlintas di benak Bayu bahwa dia mungkin menghubungi Bapak Wiryo. Bukan Bapak Wiryo yang membantu. Kebetulan? Saya tidak tahu siapa yang kamu maksud. Jika penting, tidak. Sari menjawab tajam. Orang lain tidak bisa berharap lebih dari mereka. Sekarang pengacara, kita akan memaksa Ibu Tiri dan Indra mengembalikan perusahaan. Bayu setuju membantu tanpa imbalan. Ini masalah prinsip. Dia tahu apa itu pengkhianatan. Mereka menemukan pengacara terbaik, Bapak Bimo. Setelah percakapan panjang, dia setuju. Bayu mengetahui bahwa ayah Sari, Bapak Slamet, tidak lama sebelum meninggal membuka rekening atas namanya dan mentransfer hampir semua uang ke sana. Ibu tirinya tidak tahu. Ayah mengurus masa depan, tapi tidak bisa melindunginya dari penjara. Mungkin, mencoba menebus kesalahan. Sari mengambil risiko besar. Bayu mengundurkan diri dari pekerjaan barunya untuk membantu. Dia mengawasi Ibu Rini dan Indra. Indra menghabiskan uang sembarangan, menjadi santai. Ibu Rini cerdas perhitungan, mengelola dengan terampil.
Bagus, mereka tidak menungguku. Sari tersenyum mendengar laporannya. Kita harus bertindak tegas. Mereka pasti punya rencana cadangan. Kamu yang lebih tahu. Bayu membalas. Aku ingin segalanya baik-baik saja untukmu. Pengacara menyiapkan gugatan. Bayu dan Sari membangun hubungan. Segera pindah ke apartemen baru, dibeli oleh Sari dengan uang dari rekening ayahnya. Bersama Iskra, mereka tidak ragu. Ini adalah awal. Kata-kata nenek tua dan Ibu Siti ternyata benar. Takdir berterima kasih padanya atas kebaikannya. Sari membelikannya mobil mewah. Dia awalnya menolak, lalu menerimanya. Waktunya tiba. Aku akan membalasnya. Dia mengambil alih komunikasi dengan pengacara. Mereka memberitahu, Ibu Rini dan Indra mulai bergerak. Merasakan bahaya. Lihat, kesibukanmu tidak luput dari perhatian. Bayu berkata pada Sari. Biarkan mereka tahu bahwa mereka akan bertanggung jawab. Bagaimana mobilnya? Tebakanku benar? Hadiah terbaik. Dia memeluk Sari. Dia merasakan kehangatannya. Berbisik. Kalian sayangku. Aku akan segera melihat kalian. Dia mengusap perutnya. Sari mengerti. Dia menerima Sari dan anak-anak. Dia orang yang tepat. Ibu Rini mengirim Indra. Bayu mencegatnya di depan apartemen. Langsung mengenalinya. Nah, hai. Mau buru-buru kemana? Ke saudari. Maaf, kita kenal? Indra bergumam, membungkuk. Tidak menyangka. Tidak begitu kenal, tapi saya banyak mendengar. Tidak senang dengan apa yang kamu dan ibumu lakukan. Sialan apa? Biarkan aku lewat. Indra bergerak cepat menuju pintu apartemen. Bayu mencengkeram kerah bajunya, mengguncangnya. Dengar cacing, aku tahu segalanya. Ini bukan kenakalan, ini kejahatan. Minggir ke samping. Orang-orang keluar. Indra mencoba menarik perhatian. Bayu dengan cepat, tidak keras, memukul perutnya, lalu menggiringnya ke mobil. Sekarang tidak ada yang akan mengganggu kita. Ceritakan, siapa yang menyuruhmu menjebak Sari? Dan jangan bohong. Aku akan tahu. Akan lebih buruk akibatnya. Indra mengangguk, gemetar. Ibu yang merencanakan semuanya. Dia ingin perusahaan itu. Sari mengganggu, minta untuk membuatnya menghilang. Dan kamu memasukkannya ke penjara? Bayu bertanya dengan marah. Apalagi yang bisa dilakukan? Tidak mungkin membunuh. Setidaknya di sini kamu berpikir, apalagi yang kamu tahu? Aku bersumpah, tidak ada. Indra merengek. Aku tidak percaya. Tahu kenapa? Ayah Sari meninggal mendadak. Aneh, kan? Dia sudah tua. Jantung. Indra menjawab menjilat. Serius? Dia 54. Tidak pernah mengeluh soal kesehatan. Aku sudah mencari tahu. Aku sudah memeriksa latar belakang kamu dan ibumu. Kalian dalam masalah besar. Ponsel berdering. Sari. Sayang, aku segera datang. Teriakan di telepon. Kontraksi, segera ke rumah sakit. Bayu melihat ke arah Indra mengerutkan dahi. Pergilah. Untuk sementara aku biarkan. Tapi sebentar lagi kalian tamat. Indra melesat pergi seperti peluru. Bayu bergegas pulang, memanggil ambulans, pergi bersama Sari. Dia tidak diizinkan masuk. Dia menunggu. Setengah jam kemudian, Dokter Budi keluar. Bagus, tidak panik. Istri akan tinggal untuk observasi. Kontraksinya palsu, tapi sebentar lagi akan melahirkan. Tapi masih 2 minggu lagi. Alam yang menentukan. Kembar, hadiah berlimpah. Bersukacitalah. Terima kasih, tapi mereka bukan. Bayu ingin mengatakan bahwa anak-anak itu bukan miliknya, tapi dia tersandung kata-kata. Dokter menganggap mereka suami istri. Ada sesuatu yang terbalik di dalam dirinya. Dia keluar ke jalan, jendela di lantai 2 terbuka. Sari, aku mencintaimu. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan aku mencintaimu, dan anak-anak kita. Dokter bilang kita suami istri. Dan kamu tidak menyukainya? Justru sebaliknya, dan aku tahu apa yang harus dilakukan. Tunggu, tinggal sebentar lagi. Sari bersandar pada kusen jendela. Saya belum sempat melakukan apa-apa. Perusahaan? Mungkin biarkan saja? Tidak, Sari. Bersiaplah untuk melahirkan. Urusan ini akan kuselesaikan. Dia bergegas, masuk ke mobil, pergi ke pengacara. Mereka menunggunya. Bapak Bayu, silakan duduk. Bapak Bimo. Semuanya siap. Kita bisa mulai.
Ibu Rini telah membuat perusahaan bangkrut. Apa? Semuanya sia-sia? Tidak. Saya menemukan cara menghentikan keruntuhan. Sari akan mendapatkan perusahaan dalam kondisi layak. Perlu berinvestasi, tapi dengan uangnya tidak akan ada masalah. Dia belum bisa sekarang. Di rumah sakit bersalin, sebentar lagi melahirkan. Mengerti, kita akan bertindak melalui Anda. Anda familiar dengan dokumen. Setelah berbicara dengan Bayu, Indra memberitahu ibunya. Mereka ingin ke polisi, tapi panggilan pengadilan datang. Orang-orang penting memperingatkan, ini akan serius. Ibu Rini mengabaikannya. Indra panik, mengundurkan diri dari jabatan, mulai mengemas barang-barang. Dia mengerti dia akan terpojok. Dia mengambil risiko. Dia sendiri menelepon Bayu. Dalam percakapan, Indra mengakui, ibu meracuni Bapak Slamet. Dia tidak melihat, tapi mendengar ibu keceplosan setelah kematian, bahwa obatnya berhasil. Bayu menyerahkan informasi itu ke polisi. Ibu Rini ditangkap. Untuk sementara atas tuduhan penipuan. Indra dibiarkan dalam tahanan rumah karena bekerja sama. Hukuman penjara masih menantinya. Beberapa hari dihabiskan untuk menguraikan kasus ini. Bayu mengunjungi Sari setiap hari. Dia tidak membayangkan dirinya tanpanya. Dia bahagia karena dibutuhkan. Perawat mengizinkan mereka berdua saja. Bayu berlutut. Dia melamar. Begitu menyentuh, sampai Sari tidak bisa menolak. Ini kebahagiaan. Dia menciumnya. Tiba-tiba dia memegangi perutnya. Kontraksi lagi. Air ketuban pecah. Staf medis bergegas datang. Ruang bersalin. 3 jam keabadian. Dokter Budi keluar. Selamat ayah. Bayi laki-laki. 1/3/700. Yang lain 3/900. Bayu menangis. Dia memeluk erat dokter. Betapa bahagianya aku. 2 putra. Dia mengulanginya dengan keras. Sari mendengar dari kamar, tersenyum di tengah air mata kebahagiaan, melihat bayi-bayi itu. Keesokan harinya, Bayu kembali menemui pengacara. Bapak Bimo memberitahu, Ibu Rini mendapat hukuman maksimal atas penipuan. Indra, hukuman percobaan. Yang terpenting, kami akan mengembalikan perusahaan kepada Sari. Dokumen sedang disiapkan. Dalam 1 atau 2 minggu semuanya akan selesai. Dan selamat atas kelahiran anak-anak. Semoga semuanya baik-baik saja untukmu. Terima kasih. Tapi, saya tahu semuanya. Semuanya akan baik-baik saja. Bayu mengerti. Pengacara itu tahu. Akan merahasiakannya. Mereka hampir menjadi teman. Seminggu kemudian Sari diperbolehkan pulang. Bayu datang dengan mobil baru. Bunga, sampanye. Di depan pintu masuk, mobil taksi. Bapak Wiryo keluar. Lihat siapa ini, supir taksi lagi. Dari mana mobil seperti ini? Anda juga sehat selalu. Bayu tertawa. Milik pribadi saya. Sementara mobil Anda sepertinya butuh perbaikan. Masa sih? Sari muncul bersama anak-anak. Sayang, tidak lelah menunggu. Bayu menyerahkan bunga padanya, sampainya pada perawat. Dia mengambil bayi-bayi itu ke dalam pelukan. Tidak sayangku, aku siap menunggu selamanya. Dia mencium Sari. Berbalik ke arah Bapak Wiryo dengan sarkasme, kok bisa-bisanya dari bos jadi supir taksi? Dia tidak mendengarkan lebih lanjut. Mereka punya sesuatu yang lebih penting. Seminggu kemudian Sari sendiri datang menemui pengacara. Perusahaan kembali. Bapak Bimo mempercepat prosesnya, bersaksi di pengadilan, membuktikan penipuan Ibu Rini dan Indra. Sari memulihkan reputasinya, menghentikan kebangkrutan. Mereka memutuskan untuk mengelola bersama. Bayu menjadi supir pribadi, asistennya. Begitu malah lebih baik, tidak perlu mengambil orang lain. Baiklah sayang, tapi itu pekerjaan sampingan. Sisa waktu kamu adalah asistenku. Ibu Rini mendapat hukuman maksimal. Indra mendapat hukuman percobaan, pergi ke desa. Tidak ada lagi kabar tentangnya. Tidak lama kemudian mereka mengajukan permohonan pernikahan. Seminggu kemudian mereka menikah secara hukum. Kata-kata nenek tua itu menjadi kenyataan. Hari baik telah tiba. Dia tidak menolak kebahagiaannya. Mereka mengundang Ibu Siti dan Dokter Budi. Tidak ada orang lain yang bisa diundang. Seorang yatim piatu dan dia yang kehilangan orang-orang terdekat karena ketamakan. Mereka memiliki satu takdir untuk berdua. Bayi-bayi itu didaftarkan dengan nama keluarga Bayu. Dia bersikeras. Sari tidak keberatan. Keteguhannya patut diacungi jempol. Mereka mengeluarkan perusahaan dari krisis. Berjalan, menghasilkan pendapatan. Seluruh staf lama harus dipecat. Mereka dipenuhi kebencian. Bayu merekrut staf baru, yang diperiksanya sendiri. Sari tidak melupakan ayahnya. Dia datang ke makam.
di samping makam ibu. Dia berdiri, menangis. Nasib kejam. Namun nasib juga yang memperbaiki kesalahan. Mungkin orang tua membantu dari alam sana?